et du miracle de la révélation du Coran, de la prophétie du prophète Mohammed. Mais le Coran... Kisah mualaf ahli astrofisika asal Prancis, Profesor Bruno Guiderdoni bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ia mengungkap fakta ilmiah terkait kitab suci Al-Quran yang berhubungan langsung dengan kondisi dunia saat ini. Sebelum lanjut ke pembahasan, dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan bagikan kisah ini agar bermanfaat. Simak kisahnya sebagai berikut. Prof. Bruno mengatakan bahwa seorang muslim wajib meyakini keunikan serta mukjizat turunnya Al-Quran. Tidak ketinggalan, kenabian Muhammad SAW juga harus diyakini oleh umat Islam. Ia menjelaskan, Al-Quran merupakan kalamullah yang diturunkan menggunakan bahasa manusia agar bisa dipahami seluruh muslim di dunia, meskipun memakai bahasa Arab. Padahal pada zaman Nabi terdahulu struktur bahasa Arab sudah cukup rumit. Namun, inilah keistimewaan dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Melalui Nabi Muhammad SAW, sabda-sabda ajaran agama Islam bisa sampai kepada umat Islam di seluruh penjuru dunia. Soal bahasa yang terpenting itu adalah risalahnya. Napas dari risalahnya orang menyebutnya dengan barokah, syafaat, doa, getaran yang terkandung dalam Al-Quran, kata Prof. Bruno, dikutip dari kanal YouTube, Jumat, tanggal 18 Februari tahun 2022. Memang banyak tafsir yang berbeda dari para ulama. Tetapi, ini seharusnya tidak perlu diperdebatkan lagi, karena yang terpenting adalah makna dari Al-Quran itu sendiri. Diumpamakan oleh Prof. Bruno, Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih satu lingkungan tertentu, kemudian Dia pilihlah kata, kalimat, simbol, gambar serta hukum alam yang dipahami manusia pada zaman itu. Hingga akhirnya, umat Islam pada zaman tersebut bisa mengerti makna Al-Quran terkait tauhid hingga tujuan penciptaan manusia. Tidak berhenti di sana, ilmu tersebut terus menyebar sampai saat ini. Kita tidak perlu memperdebatkannya lagi, sebab yang terpenting itu risalahnya, ujar Prof. Bruno. Dirinya menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja menurunkan wahyu, secara bertahap agar manusia tetap ingat bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah ciptaannya. Sebab, Allah Maha mengetahui bahwa hambanya ini kerap lupa dengan tujuan penciptaannya. Allah berfirman Dia akan ciptakan khalifah di bumi, itulah sebabnya turun banyak wahyu, sebab manusia sering lupa akan tujuan penciptanya itu, tuturnya. Prof. Bruno menegaskan Al-Quran sama sekali tidak menyebabkan kontradiktif dengan karakter universal. Sebab, karakter universal sendiri berasal dari Al-Quran. Hal ini tentu tidak akan diketahui orang-orang jika tidak mempelajari makna Al-Quran itu sendiri. Sama sekali tidak. Sebab, karakter universal itu berasal dari risalahnya, tegas Prof. Bruno. Sementara untuk mengerti makna Al-Quran, setidaknya umat Islam harus memahami kondisi saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyunya, atau yang kerap disebut asbabun nuzul. Jika tidak, Prof. Bruno memastikan akan ada banyak penafsiran yang salah terkait ayat-ayat Al-Quran. Sayang, media internet yang bisa seharusnya mempermudah mengetahui makna Al-Quran ini, justru membuat hal-hal kontradiktif terkait Islam makin bertebaran. Alhasil, orang-orang pun sulit membedakan antara pengetahuan sejati dan yang palsu. Meski begitu, manusia terutama kaum muslimin harus tetap berusaha belajar lebih dalam, dan mengetahui makna Al-Quran secara benar. Jika tidak, akan ada banyak kesalahan penafsiran Al-Quran, tukas Prof. Bruno.